Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalam ala rasulillah. Di momen Rabiul Awal ini, yakni dalam memperingati Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak yang harus kita ikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni dengan kita bergembira menyambut kelahiran beliau, bukan hanya dalam seremoni peringatan, tapi bergembira sukacita dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau sesuai dengan kadar kemampuan kita dalam melaksanakan sunnah beliau. Salah satunya adalah bagaimana beliau menganjurkan dan sangat menganjurkan kepada kita untuk kita berbuat baik kepada keluarga kita, kepada anak istri kita, kepada semuanya. Karena istri dan anak kita merupakan umat beliau yang harus kita kasihi, sayangi, dan kita tidak boleh semena-mena terhadap mereka. Ini merupakan satu kegembiraan kita dalam menyambut kelahiran beliau. Kita ikhlas dalam menjalankan apa yang menjadi sunnah beliau. Rasulullah SAW menganjurkan kita bagaimana kita berbuat baik kepada keluarga kita. Bahkan salah satu keutamaan kita, yakni paling utamanya seorang laki-laki ini, dia yang meluaskan nafkahnya, rezekinya kepada seorang anak, istri. Ini yang lebih utama, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah menganjurkan kita untuk selalu memperhatikan perempuan kita, baik anak perempuan kita maupun istri kita. Sambutlah kegembiraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai daripada keluarga kita, lembaga sosial terkecil kita, yakni keluarga, anak, istri kita semua. Bahkan seluruh harta yang kita nafkahkan lebih utama diperuntukkan untuk keluarga kita. Jangan sampai bahtera rumah tangga kita ini membuat hal yang tidak diridhoi oleh Allah, bahkan tidak dicintai oleh Rasulullah. Lalu dipertanyakan, apa yang menjadi kegembiraan kita terhadap kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Patutlah kita mengagungkan, bergembira dengan kelahirannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, peringatan Maulid yang kita laksanakan. Dan tidak sampai di situ kegembiraan kita. Kita harus sampaikan kepada seluruhnya, sahabat kita, orang-orang terdekat kita. Yakni siapa? Mereka yang berada di sisi kita, kanan kiri kita, tetangga kita, kerabat kita. Ini lebih utama yang harus kita sampaikan, kegembiraan kita mengenai kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas, tulus, ridho, rela dalam menjalankan sunnah beliau. Berkaitan dengan keluarga, bagaimana? Bahkan Rasulullah memberikan hadis, ungkapan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma anfaqahu rajul, apa yang dinafkahkan oleh seorang ala nafsihi, atas dirinya, wa ahlihi, dan keluarganya, wa waladihi, dan anaknya, wa dzirrahmihi, dan para familinya yang tersambung dalam rahim kasih sayangnya, wa karabatihi, dan para kerabatnya, fahuwa lahu sadaqah, maka baginya si laki-laki tersebut adalah sedekah pahalanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal ma'unata ta'ati 'abda minallahi ala kadri mu'tati. Sesungguhnya pertolonganku akan datang, sesungguhnya pertolongan akan datang kepada hamba dari Allah Subhanahu wa taala, yakni atas kadar biaya yang dikeluarkannya. Pertolongan yang dikeluarkan orang tersebut, hamba tersebut, ini Allah akan menolongnya. Wa inna sabra ya'ti minallah ala kadril bala.
Dan sesungguhnya kesabaran yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni daripada kadar cobaan, kadar bala yang menimpa orang tersebut. Wa awwalu ma yudau fil mizan, dan bahwasanya yang diletakkan yang pertama di dalam timbangan di yaumil mizan, al-abdi yaumil qiyamah, seorang hamba pada hari kiamat, nafaqatuhu ala ahli, yakni memberikan nafkahnya kepada keluarganya. Ini timbangan di hari kiamat yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali diletakkan, yakni bagaimana kearifan kita dalam menafkahkan keluarga kita. Atau jangan-jangan kita perlakukan keluarga kita, anak istri kita ini tidak sesuai apa yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kita tidak semulia orang-orang saleh, kita tidak semulia para warasahnya, tapi paling tidak kita bisa mensuri tauladani dengan kadar kemampuan kita, memberikan kegembiraan kepada istri, memfasilitasi mereka dalam mengenal agama. Atau jangan-jangan malah kita membangun sebuah hal-hal yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang kita fasilitasi istri kita dengan pakaian-pakaian yang membuka aurat. Kita fasilitasi anak perempuan kita fasilitasi anak-anak kita yang lainnya dengan gadget handphone yang tanpa kontrol, tanpa pengawasan, hal-hal yang bisa menjauhkan mereka daripada agama. Tetapi kalau kita fasilitasi yang demikian, kita kontrol, kita awasi dalam hal-hal yang berdekatan dengan agama, membuat mereka tidak jauh daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa. Atau jangan-jangan malah kita memfasilitasinya membuat mereka jauh daripada Allah. Bahkan kita berusaha dalam maisha, mata pencaharian kita pun tidak mengenal apa yang menjadi halal, tapi kita bablas semuanya, kita sikat semuanya tanpa kita pikirkan. Yang penting ada uang untuk anak istri. Nah, ini menjadi jauh daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah seperti ini, kita jauh daripada ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bala, ujian akan datang kepada kita. Dengan banyaknya dosa-dosa kita kepada anak istri, kita berkhianat, kepada keluarga kita berkhianat, atau kita di luar sana melakukan pengkhianatan kepada istri yang memang istri kita juga merupakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kita juga merupakan umat Rasulullah SAW. Apa yang akan terjadi? Nabi pernah bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, idza kathurat dunubul abdi, apabila telah menumpuk dosa daripada seorang hamba, ibtalahu Allahu bil iyad, Allah akan diberi ujian, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarganya. Untuk apa Allah memberikan cobaan tersebut? Apakah sebagai murka? Tidak. Karena kita umat Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, diberi cobaan oleh Allah lewat keluarganya, liyaghfiraha lahu, untuk diampuni dosa-dosanya. Dosa orang tersebut apabila udah banyak perbuatan dosa yang kita perbuat, makanya haruslah kita bersabar. Masalah klasik yang sering kita dengar adalah permasalahan ekonomi, permasalahan urusan dapur, permasalahan yang lainnya. Ini yang selalu kita anggap ujian, bala. Tapi banyak hal yang lainnya kita diuji. Kesabaran kita harus sabar dalam kondisi yang seperti ini, ya. Seperti sekarang ini kita sabar. Mulai dari 2 tahun yang lalu Covid melanda sampai hari ini, mungkin tidak tertutup kemungkinan berdampak dalam maisha, mata pencaharian, kesalahpahaman kita sabar, diberikan bala ujian lewat keluarga. Hanya saja Allah menginginkan pengampunan dosa dari kita. Sebagaimana dalam bahwa kita dalam kitab Nurul Zalam, syarahnya Aqidatul Awam, bahwa kita pun malu kepada Rasulullah sebetulnya kalau melihat catatan dalam kitab tersebut. Kenapa kita malu?
karena dalam keseharian kita ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malakani katibaini, dua malaikat yang mencatat kita ini sabahan wa masaan, yang dari subuh ke asar, dari asar ke subuh, mereka akan melaporkan catatan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu ayyuhal ahbab, marilah sama-sama kita bergembira menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Dengan bergembiranya kita melakukan kebajikan-kebajikan, kegembiraan dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon ridho, mohon maaf, sekedar mengingatkan diri saya dan kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.